Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan secara ringkas tentang kisi-kisi USBK Fisika kelas 12 2024-2025. Oke, jadi yang pertama itu mencari hasil pengukuran dari mikrometer sekrup. Nah, jadi kalian tinggal pelajari saja bagaimana cara mengukur dengan menggunakan mikrometer sekrup. Nah, ini ingat nih yang ada skala nonius. Ingat kan, skala utama ditambah skala nonius dikali dengan ketelitian. Nah, kemudian yang kedua menghitung jarak dan perpindahan. Ingat mata angin. Nah, kalau jarak itu berarti total keseluruhan suatu benda itu bergerak gitu. Nah, kalau perpindahan ini keadaan atau posisi awal benda dan akhir benda aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya benda tersebut berpindah dari titik satu kemudian balik lagi ke titik semula, itu berarti perpindahannya dianggap 0 gitu. Nah, kemudian mencari jarak pada kasus GLBB. Nah, ini sudah jelas ya, GLBB itu ada 3 rumus. Nah, terus dihafal ya. Nah, nanti Ibu akan kasih contohnya di video selanjutnya. Nah, yang keempat ada mencari nilai gaya normal pada suatu kasus hukum Newton. Nah, ingat hukum Newton kan ada 3. Yang pertama F sama dengan 0, yang kedua F sama dengan M kali A, yang ketiga F aksi sama dengan negatif F reaksi. Nah, itu kan kalian cari saja contoh soal hukum Newton yang kedua atau yang pertama itu tentang suatu benda yang diletakkan di suatu permukaan yang ada gaya normalnya. Nah, itu dicari tahu. Kemudian impuls hukum kekekalan momentum P sama dengan M kali V. Kemudian kalian juga cari tentang impuls tuh, apa tuh impuls, rumusnya, oke? Kemudian mencari nilai usaha. Nah, ingat suatu benda itu dikatakan tidak melakukan usaha, ya kan? Ketika benda itu tidak bergerak. Karena apa? Karena besaran usaha itu W sama dengan F kali S. Jadi ada perpindahan di situ. Jadi ketika benda itu tidak berpindah, maka usahanya dianggap 0. Kemudian kasus tumbukan pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini masuk ke momentum juga, tapi ini kasus kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ini lebih kepada implementasi atau aplikasi di kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian hukum kekekalan energi. Nah, kalau hukum kekekalan energi itu yang energi mekanik sama dengan energi mekanik 2. Nah, itu di energi mekanik itu kan energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, kalian ingat lagi pelajaran-pelajaran lalu ya. Kemudian gerak melingkar roda saling bersinggungan. Nah, gerak melingkarnya kan banyak, ya kan? Kalian cari tahu lah kasusnya. Nah, ada banyak kasus. Nah, ini roda saling bersinggungan. Nah, cari tahu contoh soalnya ya. Nanti Ibu juga akan bahas di selanjutnya. Kemudian menentukan konstanta pegas atau gaya pegas data dengan data grafik. Nah, ini kan pernah ingat enggak? Kan ada rumus gaya pegas F sama dengan K kali delta X. Nah, itu kalian cari, kalian pelajari, tapi ini soal Ibu menggunakan data grafik. Jadi kalian harus belajar juga bagaimana cara membaca suatu data melalui grafik. Oke? Kemudian momen gaya dan arah putarnya, kasus sehari-hari. Nah, nanti akan Ibu bahas ya momen gaya dan arah putar ini, mulai dari rumus hingga ke contoh soalnya. Kemudian hitungan dengan penerapan hukum Archimedes. Nah, ini fluida kelas 11. Dibuka lagi bukunya, dipelajari lagi. Kemudian gaya hidrolik. Nah, ini masih sama dengan fluida ya, pembahasan fluida, gaya hidrolik. Ini dongkrak mobil ya, dan lain-lain. Nah, itu dicari tahu contoh soalnya. Kemudian mencari panjang gelombang dan cepat rambat. Nah, ini udah kelas 11 juga, panjang gelombang dan cepat rambat. Nah, ini bisa jadi gelombang transversal atau gelombang longitudinal. Oke, ada satu lembah, satu bukit, ataupun yang keregangan dan rapatan. Oke. Kemudian tentang efek Doppler. Nah, contoh-contoh soalnya tentang sirine ambulan gitu. Pokoknya seorang pengendara motor yang menggunakan motor racing. Nah, masih ingat tak? Itu kelas 11 ya.
Kemudian ada tentang momen inersia, kecepatan sudut. Nah tadi momen inersia juga. Nah tapi kalau ini yang kecepatan sudutnya. Kemudian taraf intensitas bunyi. Nah ini pembahasannya hampir sama dengan yang efek Doppler. Nah ini masih ada hubungannya lah. Taraf intensitas bunyi ini contoh soalnya tuh kayak yang kemarin kita pelajari di kelas 11 yang ada tentang penjahit ya. Satu mesin jahit, nah, kalau ada 100 mesin jahit berapa taraf intensitas bunyinya gitu. Kemudian pemuaian pipa panjang. Nah sebenarnya pemuaian nih banyak ya, ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Nah kalau soal ibu itu pemuaian panjang. Nah coba dicari tahu lagi ya. Kemudian membaca grafik kalor. Nah ini kalian buka lagi pelajaran kelas 11, pernah ibu berikan grafik kalor. Kalian lihat bagaimana grafiknya kalau dia melebur, kalau dia mulai mencair atau berubah wujud dan lain-lain ya. Kemudian mencari nilai hambatan. Nah nanti kan dikasih suatu rangkaian, kalian hitung. Nah kalau sudah ini nomor 20 ini udah kelas 12, ini semester 1. Kemudian letak medan listrik sama dengan 0. Nah ini juga nih, ini semester 2 ya kan, baru betul kita pelajari. Semester 1. Kemudian nilai kapasitor total C. Nah ingat hambatan dengan kapasitor kan hampir sama kan, untuk mencari seri dan paralelnya. Nah itu diingat lagi. Kemudian arah gaya Lorentz. Nah ini menentukan arahnya saja. Nah tengok ya, jempol sebagai apa, kemudian telapak tangan, kemudian jari telunjuk. Itu diingat, dibuka bukunya lagi. Kemudian induksi magnetik di suatu titik. Nah ini ada juga. Kemudian faktor-faktor GGL. Nah ini sudah masuk kepada teori aja. Kemudian besar dan arah arus induksi pada kawat. Nah ingat tuh, ada kawat lurus, ada kawat melingkar ya. Kemudian trafo ideal. Nah kalau trafo ideal ini kan itu yang penting kan daya yang masuk dan yang keluar itu sama. Nah itu kalian cari persamaannya lah. Persamaannya itu yang paling kalian ingat, bahwa tegangan itu setara dengan si lilitannya, tetapi berbanding terbalik dengan arusnya. Oke. Kemudian manfaat gelombang elektromagnetik. Nah ini udah ibu bahas juga di semester 1. Udah ibu kasih catatannya ya. Dicari tahu lagi manfaat sinar X, manfaat gelombang radio dan lain-lain. Kemudian mencari impedansi. Ya, ini sangat-sangat materi baru ya, impedansi itu Z. Nah, diingat kembali. Kemudian mencari besaran-besaran trafo. Nah, ini hampir sama dengan yang trafo ideal, cuman yang ini menentukan salah satu nilai dari ini. Oke. Kemudian hubungan antara massa inti dengan proton dan neutron. Nah, ingat ya bahwa massa inti itu dia lebih kecil dibandingkan proton, jumlah proton ditambah dengan neutron atau total dari proton dan neutron. Oke. Kemudian ada reaksi inti. Nah ini menyetarakan saja. Ini kemarin udah ibu jelaskan dan ini sangat gampang ya, jadi jangan sampai ada yang salah. Kemudian nih energi pada reaksi inti. Nah nomor 33 ini kalian disuruh menentukan energi, besar energinya gitu. Kemudian manfaat radioisotop kesehatan. Nah nanti ibu akan jelaskan lah di video tersendiri ya. Kemudian hubungan dalam persamaan trafo ideal. Nah ini hubungan dalam persamaan ini hubungan kalian disuruh meneliti dan menelaah lah persamaan dari trafo ideal dari rumus tadi ya. Kemudian waktu paruh. Nah ingat, waktu paruh waktu yang dibutuhkan untuk suatu radioisotop meluruh menjadi sebagian masanya. Kemudian kelebihan energi matahari. Nah energi matahari ini banyak betul kelebihannya ya, tapi kalian cari standar untuk anak SMA lah. Jangan cari energi matahari untuk mengeringkan pakaian dan lain-lain. Oke.
Kemudian pengertian unsur radioaktif. Nah, jadi si unsur radioaktif ini adalah unsur yang memiliki inti yang tidak stabil, harus diingat ya. Kemudian kelebihan teknologi nirkabel. Nah, kalian cari aja nih teknologi nirkabel. Kalian cari tahu lah. Ibu rasa kisi-kisi ibu semuanya sudah lengkap ya. Kemudian sifat-sifat gelombang bunyi. Nah, ini pelajaran kelas 11. Oke. Sama dengan si efek Doppler tadi. Nah, ibu rasa untuk kisi-kisi sudah sangat menjurus kepada soalnya. Jadi ibu harap kalian bisa memanfaatkan ini dengan baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.